kita umat muslim di Republik Indonesia ini sedang berhadapan dengan orang-orang saudara kita tersayang, Kristen dan Katolik, yang tidak tahu sejarah kitab sucinya. Selamat malam saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Semoga saudara-saudara semua berada dalam keadaan sehat, selalu dalam perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya kebetulan menemukan sebuah video dari Ahmad Kainama ya. Dan lagi-lagi berbicara tentang Alkitab. Teman-teman, saya melihat videonya ini, wow, dia begitu begeistert, begitu berambisi ya, begitu bersemangat menjelaskan dari Google, ya kan? Jadi modalnya modal Google teman-teman ya, modal Google, Mbah Google gitu. Jadi dia mencari kebenaran itu bukan membaca Alkitab. Saya baru tahu nih ya, Kainama ini dia mencari kebenaran itu bukan melalui pembacaan Alkitab, bukan ya, dia mengais-ngais ya, mengorek-ngorek ya, atau dia mengais-ngais di Google, mencari-cari ya artikel-artikel yang menyerang kekristenan, teman-teman ya, mencari tulisan-tulisan, kalau bisa saya katakan tulisan-tulisan para bidat ya kan, untuk menyerang kekristenan, teman-teman. Nah, ini profesinya Kainama ini, ya, profesinya Kainama. Dia merasa dia sudah wow banget begitu. Dia membicarakan apa yang tidak dibicarakan orang, begitulah, ya. Jadi dia sudah merasa maestro, ya, sebagai kristolog, katanya begitu, teman-teman. Nah, di video itu, ya, saya cuman geleng-geleng kepala saja ya, mendengar ya dan melihat bagaimana dia excited sekali ya dengan artikel tersebut ya, dan menyimpulkan sendiri begitu ya, menyimpulkan sendiri, dan itu semua jauh dari kebenaran, teman-teman. Kita tahu bahwa saya sudah mengatakan bahwa Alkitab itu adalah sasaran utama dari iblis ya. Mengapa? Karena Alkitab ini adalah dasar dari iman kekristenan, standar kebenaran satu-satunya yang bersifat mutlak, teman-teman, ya. Jadi iblis tidak kehabisan cara. Dari mulai Alkitab itu dikanonkan, serangan-serangan dari iblis tidak pernah berhenti. Dia memakai banyak cara dan memakai banyak pihak untuk menyerang kekristenan, untuk mendiskreditkan kekristenan, teman-teman ya. Jadi tujuannya adalah untuk meruntuhkan dasar-dasar iman kekristenan ya. Jadi tujuannya adalah untuk menghancurkan, untuk meruntuhkan fondasi dasar dari iman kekristenan, yaitu Alkitab. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, setelah saya menyimak videonya Kainama, ada beberapa hal yang saya garis bawahi, teman-teman, dan harus saya counter ya, supaya tidak menyesatkan teman-teman. Jadi ada beberapa hal di artikel yang dibaca oleh Ahmad Kainama ini, dan dia hanya percaya kepada apa yang dia baca begitu. Ya. Karena dia tidak tahu sejarah Alkitab, buta sama sekali dengan sejarah Alkitab, jadi menganggap apa yang dia baca itu adalah benar ya. Jadi apa yang tertulis, yang dipaparkan di artikel tersebut itu adalah kebenaran begitu ya. Jadi maaf Ustadz Kainama ya, kalau bisa Anda belajar lebih banyak lagi ya tentang bibliologi atau pengetahuan tentang Alkitab ya, bibliologi, teman-teman. Harmoni Injil awal yang paling menonjol
dan diciptakan oleh Tatian. Kan kita bingung ini. Para pemirsa, screenshot. Kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah harmoni Injil awal yang paling menonjol dan diciptakan di blok Ustaz. Diciptakan oleh Tatian. Kenapa kok? Ini kan Matius ya. Bingung kita jadinya ya. Kenapa kok namanya beda? Seorang apologis dan pertapa Kristen awal Asyur dari Syria. Asyur, Syria. Yang bikin orang Syria. Kesimpulan yang paling serampangan yang dibuat oleh Kainama ini, teman-teman, dia mengatakan bahwa 4 Injil sinoptik, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ditulis oleh seseorang yang bernama Tatian, ya, atau disebut juga dengan Tatianus, ya, Tatian the Assyrian, ya. Memang Tatian ini orang Syria, teman-teman, orang Syria, ya. Nah, Tatianus ini terkenal dengan tulisannya yang disebut dengan Diatessaron, teman-teman, atau disebut juga dengan Injil Harmoni. Apa maksudnya Injil Harmoni? Ya. Nanti saya jelaskan, teman-teman. Tapi menurut Kainama, ya, Tatian inilah penulis dari 4 Injil ini. Begitu, ya. Jadi Tatian ini penulis Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya kan? Nah, Tatian ini katanya yang menulis Injil itu. Nah, ini kan ngaco, teman-teman, ya. Padahal Diatessaron itu adalah Injil Harmoni, di mana Tatianus ini mencoba untuk membuat kumpulan Injil, ya, kumpulan dari 4 Injil ini dikumpulkan, ya, dikumpulkan menjadi satu cerita yang bersambung, teman-teman, ya. Jadi dia membuat semacam karya sastra, ya, karya sastra dari 4 Injil ini. Bukan berarti dia menulis Injil ini, bukan, ya. Sebagaimana kita tahu bahwa 4 Injil ini ditulis oleh Injil Yohanes, ya, ditulis Yohanes, ya. Injil Markus ditulis Markus, Injil Lukas ditulis oleh Lukas, Matius ditulis oleh Matius, gitu kan. Nah, tetapi Kainama ini salah menyimpulkan, ya. Tidak ada dikatakan bahwa Tatianus ini menulis 4 Injil ini. Tidak, sama sekali tidak, ya. Tetapi Tatianus ini membuat satu tulisan yang bernama Diatessaron, ya. Diatessaron atau Injil Harmoni. Nah, seperti saya katakan tadi, dia mencoba membuat kumpulan dari 4 Injil ini menjadi satu cerita yang bersambung. Begitu, ya. Jadi sejenis karya sastra. Nah, ini yang tidak dipahami oleh Kainama. Nah, siapa sih Tatianus ini? Ya, siapa dia Tatianus ini? Ini sebenarnya domain dari Katolik, ya, teman-teman, ya, karena ini adalah bapak-bapak gereja orang-orang Katolik, begitu, ya. Nah, Tatianus ini atau Tatian ini, teman-teman, ini adalah teolog awal, ya. Nah, dia hidup di abad kedua, ya. Dia hidup di abad kedua, ya. Lahir di Asyur, dia. Itu di tahun 120 Masehi, kemudian meninggal, ya, di Syria itu tahun 180 Masehi. Jadi usianya hanya 60 tahun saja, teman-teman. Hanya 60 tahun saja. Apakah Tatianus ini bidat? Saya katakan bidat, teman-teman. Mengapa? Karena dari ajarannya itu terlihat begitu. Pertama, anti perkawinan. Ya, Tatian ini menganggap bahwa biang keladi dari perkawinan itu adalah iblis. Bayangkan, ya. Melalui perkawinan, orang katanya memperbudak tubuhnya. Memperbudak tubuh mereka kepada dunia yang tidak abadi, ya. Jadi Tatianus ini mengutuk keras perkawinan. Bayangkan, ini kan tidak sesuai dengan Alkitab, sangat tidak alkitabiah. Mengapa? Karena Tuhan menciptakan pria dan wanita supaya bisa kawin, supaya bisa beranak pinak, ya. Kata Tuhan, beranak pinaklah, penuhilah bumi, ya kan?
Itu tujuannya Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan supaya berkembang biak, teman-teman. Nah, Tatian ini mengutuk keras perkawinan, ya, mengutuk keras perkawinan. Katanya perkawinan itu biang keladinya adalah iblis. Ya, mungkin dia melihat dari nafsu seksualnya atau apa ya. Ya, tapi kan tidak bisa seperti itu, begitu. Nah, jadi iblis ini memang licik, teman-teman, ya. Pertama dia mengurangkan firman Tuhan, ya. Jadi cara dia menyesatkan orang, pertama dia mengurangkan firman Tuhan. Nah, ini contohnya. Firman Tuhan mengatakan beranak pinaklah, ya. Penuhilah bumi. Nah, Tuhan sudah mengatur hidup suami istri seperti apa, hidup antara anak dengan orang tua seperti apa. Semua sudah diatur di Alkitab. Ya kan? Berarti Tuhan mau supaya manusia ini membangun keluarga-keluarga yang ilahi. Begitu. Ya, supaya mereka menikah, punya keturunan dan membangun keluarga yang ilahi. Begitu, teman-teman. Nah, Tatianus ini mengutuk perkawinan. Ya, jadi jangan heran kalau di gereja Katolik itu, ya, ada namanya biarawan, biarawati, itu memang mereka tidak menikah, teman-teman. Ya, mereka udah menyerahkan hidupnya untuk Tuhan katanya dan siap untuk tidak menikah. Nah, ini dari ajaran Tatianus ini, ya, sumbernya, teman-teman. Kemudian kebablasan ada juga, ya. Jadi cara iblis menyesatkan orang itu, pertama dihilangkan kebenarannya atau kebablasan. Ya, pertama dikurangi, ya, firman Tuhan dikurangi. Ya kan? Dikurangi. Dan di sisi lain iblis juga membuat kebenaran Tuhan itu kebablasan. Jadi kawin boleh suka-suka gitu, sebanyak-banyaknya, ya kan? Nah, satu suami tidak cukup untuk satu istri, begitu kan? Jadi satu suami istrinya boleh 4, boleh 9, ya, boleh berapa aja, sesanggupnya dia, seadilnya dia, begitu, ya kan? Tetapi Tuhan sudah mengajarkan satu istri untuk satu suami, begitu ya. Di luar itu zina, itu ajaran Tuhan, jelas. Ya, satu istri untuk satu suami. Di luar itu zina. Nah, jadi satu dikurangi, satu lagi ditambahi, begitu. Ya kan? Nah, dikuranginya apa? Tidak boleh kawin. Perkawinan itu berasal dari iblis. Ya kan? Jadi Tatian ini mengutuk perkawinan, teman-teman. Ya, di satu sisi apa? Ya, ditambahi. Ya kan? Satu suami boleh untuk beberapa istri, begitu. Sementara ajaran Tuhan adalah satu suami untuk satu istri, final. Ya, itulah teman-teman, ya, liciknya si jahat ini, ya, si iblis ini, teman-teman. Kemudian memang ajaran-ajaran dari Tatianus ini sangat banyak menyimpang dari Alkitab, teman-teman. Menyimpang dari Alkitab. Ya. Setelah gurunya meninggal, yaitu Justinus Martir, ya, itu adalah gurunya, dan Tatian ini muridnya Justinus Martir. Dia mendirikan sebuah, ya, sekte pertapaan, teman-teman. Wow, karena dia sudah melepaskan yang namanya kedagingan, ya, segala hal-hal yang berbau duniawi katanya, itu harus dilepaskan, ya, seperti perkawinan, ya kan, terus harta, ya kan, kemudian alkohol, itu tidak boleh. Apa yang bersifat duniawi itu semua harus dilepaskan. Maka dia mendirikan sebuah sekte yang disebut dengan Enkratid, ya, Enkratid, teman-teman, yaitu apa? Menahan diri, ya, menahan diri sekuat-kuatnya dari segala nafsu, termasuk nafsu birahi, ya, karena perkawinan, ya. Jadi dia sangat-sangat anti dengan perkawinan, karena itu termasuk bagian dari duniawi katanya, dan itu berasal dari iblis. Nah, jadi dengan demikian Tatianus ini gagal, ya,
sudah jauh menyimpang dari Alkitab. Dia gagal menolak cerita bohong, isapan jempol manusia. Pemirsa tolong di screen capture ya. Ini sebetulnya kita gimana ini? Sebetulnya itu Matius, Markus, Lukas itu punya siapa itu? Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dengan penuh antusias ya. Kemudian Kainama juga membahas ya, membaca dari Google itu, artikel di Google itu, yaitu seorang tokoh yang bernama Crescens. Crescens, abad kedua Masehi, adalah seorang filsuf sinis yang menyerang orang-orang Kristen dan pada gilirannya diserang oleh Justin Martyr. Eusebius menulis 150 tahun kemudian menuduhnya menyebabkan kematian Justin. Oke, Justin di sini kita lihat lagi, diklik. Siapa yang dibunuh sama Crescens ini? Ya, siapa Crescens ini? Nah, Crescens ini sebenarnya ini adalah orang yang sejenisnya Paulus atau Saulus, yaitu penganiaya jemaat ya, atau penganiaya orang-orang Kristen sebenarnya dia ini. Nah, Crescens ini pernah melakukan perdebatan ya dengan Justin Martyr tadi ya. Jadi setelah perdebatan itu Justin Martyr ini mengadukan setelah perdebatan itu Crescens ini mengadukan Justin Martyr ke negara ya. Dia mengadukan ke negara dengan apa? Dengan dakwaan fitnahan ya, bahwa si Justin ini sudah memfitnah Crescens, teman-teman. Kenapa Crescens ini lalu karena aduan dari Crescens ini, kemudian Justin Martyr ini dipenjara ya. Dia dipenjara, kemudian dipenjara dia dianiaya, dia disiksa ya, sampai akhirnya dia dihukum penggal ya. Jadi bukan seperti yang dikatakan oleh Ustadz Kainama bahwa Justin ini dibunuh oleh Crescens. Bukan Crescens yang membunuh ya Kainama, tetapi karena Crescens ini mengadukan Justin ya ke negara. Kita tahu bahwa Katolik itu antara negara dengan agama itu menjadi satu, begitu ya. Jadi tidak terpisah ya, samalah dengan Islam begitu kan, negara dengan agama jadi satu. Nah, jadi si Justin ini diadukan ke negara oleh Crescens dengan tuduhan fitnah, sudah memfitnah Crescens, teman-teman ya. Kemudian Justin dipenjara, kemudian disiksa, dianiaya di sana sampai dijatuhi hukuman penggal. Ya, jadi maaf Kainama salah paham ya, salah paham bahwa Crescens itu yang membunuh Justin, bukan. Hal lain yang saya garis bawahi dari apa yang dikatakan oleh Kainama adalah bahwa Injil Barnabas itu bukan Injil palsu. Kenapa? Karena Barnabas ini termasuk dalam rombongan ya, satu pelayanan dengan Rasul Paulus begitu ya. Jadi katanya karena ada nama Barnabas di situ, Injil Barnabas itu bukan Injil palsu katanya. Ini terlalu naif ya, terlalu naif Kainama ini ya. Kalaupun Barnabas juga melakukan pelayanan ya kan, dan memang tidak tercatat Barnabas ini menuliskan Injil. Bahkan tidak sepotong pun tulisan Barnabas dicatat di Alkitab. Tidak ada. Begitu. Ya. Jadi jangan hanya karena namanya disebut di Alkitab kemudian Anda katakan bahwa Injil Barnabas itu bukan palsu. Naif sekali Kainama ya. Aduh, bagaimana itu Kainama? Ini memang translasi. Ada seorang bapak doktor yang bilang, bapak doktor teologi yang masih aktif sampai sekarang. Dia bilang gini, Kainama nggak boleh pakai ini karena ini translasi. Hey,
Alkitabmu yang sekarang itu translasi bukan. Translasi dari ini tuh, dari sebelah kiri tuh. Tuh, asli Aramea Syria, bahasa Suryani, bos. Pak dokter salah, Pak dokter ngomong salah terus Nggak boleh pakai ini karena ini translasi. Loh, Bapak dokter pakai sampai detik ini dan semua jemaat Kristen pakai yang translasi. Bahasa Indonesia lagi. Banyak yang nggak jelas lagi kata-katanya. Yesus dibilang nabi, Tuhan, junjungan, sampai sekarang belum keputusan. Ini adalah Markus pasal 16. Sekali lagi ini adalah kitab Markus pasal 16. Ayatnya sampai 8. Ya, udah ya. Ustadz Dani minta tolong ketik Markus pasal 16. Ini jangan ditutup. Markus pasal 16. Iya, boleh. Semua Ustadz, iya. Seperti kemarin, lihat sampai bawah. Markus 16 ayat berapa? Sampai berapa ayatnya? Oke, screenshot pemirsa. Ya, dari mana datangnya ini? 12 ayat itu. Karena di Palimpsest itu cuma sampai 8. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Kainama juga membaca ya informasi di Google dari sebuah versi Alkitab, teman-teman, di mana di sana dia tampilkan ada banyak ayat yang lompat begitu ya. Jadi seperti contohnya di Markus 16 itu hanya sampai ayat 8 saja ya di kitab tersebut, teman-teman. Tetapi di Alkitab kita hari ini itu sampai ayat 20, teman-teman. Nah, jadi ini Kainama ingin membuktikan ya bahwa beginilah sejarah Alkitab. Kacau balau begitu ya, kacau balau, teman-teman, nggak benar gitu ya. Nah, ini yang dia ketahui tentang sejarah Alkitab gitu. Dia contohkan lagi misalnya yang tertulis di Google itu Lukas 23 gitu. Lukas 23 di mana ayat 9 langsung ke 13. Jadi ayat 10, ayat 12-nya nggak ada gitu. Kosong. Gitu kan? Nah, kemudian Yohanes 8, ya kan? Yohanes 8 ayat 8 langsung ke 13. Jadi 9, 10, 11, 12, 4 ayat itu nggak ada. Nggak ada, teman-teman. Nah, inilah katanya ya Alkitab seperti ini gitu kan. Kacau balau gitu kan. Nah, apakah ini dikatakan bahwa kitab itu layak untuk dipercayai begitu? Nah, begitulah kira-kira gitu ya. Jadi dia ingin meyakinkan orang Kainama ini bahwa Alkitab ini kacau gitu ya, kacau. Nah, teman-teman, sebenarnya Kainama ini yang kurang piknik. Saya katakan kurang piknik, teman-teman. Mengapa? Karena dia tanpa belajar tentang seluk-beluk Alkitab dengan benar, lalu membaca-baca artikel-artikel di Google, ya kan? Kadang dia salah mengerti, teman-teman, ya, salah mengerti. Seperti tentang Diatesaron yang dia simpulkan bahwa itu 4 Injil sinoptik itu ditulis oleh Tatian begitu. Ya, Tatianus. Itu kan ngaco gitu. Padahal Tatianus itu hanya membuat Injil harmoni ya, atau disebut gospel ya, gospel harmoni, teman-teman ya, atau Injil harmoni, di mana dia membuat keempat Injil itu menjadi satu cerita yang bersambung begitu. Jadi semacam karya sastra. Nah, Kainama mengertinya Tatianus ini adalah penulis Injil, 4 Injil sinoptik ini. Itu kan ngaco gitu, ngaco berat gitu kan. Aduh, kacau ya teman-teman. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebenarnya sejarah Alkitab itu tidak seperti apa yang dipahami oleh Kainama, ya kan? Jauh dari apa yang dipahami oleh Kainama sebenarnya.
Dan dia pun mengais-ngais artikel-artikel yang menulis tentang Alkitab di Google itu tanpa dia tahu background dari tulisan tersebut, ya kan? Terus apa yang sebenarnya yang dibahas dalam tulisan tersebut gitu. Dan siapa penulisnya? Ya, siapa yang dibahas di situ? Apakah itu memang orang-orang yang kredibel, ya kan? Yang punya aliran teologi yang benar, yang alkitabiah, atau jangan-jangan bidat? Ya kan? Nah, Kainama ini tidak bisa membedakan, teman-teman, mana teolog yang alkitabiah, mana teolog yang bidat. Dia tidak bisa bedakan gitu. Ya. Bahkan dia tidak tahu bahwa sebenarnya ada dua jenis Injil yang beredar saat ini. Ya. Pertama, Textus Receptus. Ya kan? Ini adalah Injil yang Perjanjian Baru, ya. Ini yang berbahasa asli. Begitu ya. Berbahasa asli, yaitu Textus Receptus, ya, yang sudah diterima, Injil yang sudah dikanonkan dan sudah diterima. Inilah yang menjadi dasar penterjemahan, ya, untuk Injil-Injil ke seluruh bahasa yang ada di dunia ini, ke seluruh bahasa yang ada di dunia ini, teman-teman. Sementara untuk Perjanjian Lama itu disebut dengan Masoretic Text, ya. Nah, inilah yang menjadi standar untuk menerjemahkan Alkitab ke berbagai bahasa, ya, dalam hal Perjanjian Lama, teman-teman. Ya, Textus Receptus untuk Perjanjian Baru, Masoretic Text untuk Perjanjian Lama. Nah, ini yang menjadi standar untuk penterjemahan. Jadi tidak ada lagi yang di luar itu, begitu. Nah, tetapi iblis tidak mau kalah, ya. Dia menyebarkan satu Injil yang berbeda, yaitu disebut dengan critical text. Jadi penterjemahan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok liberal, teman-teman. Ya. Nah, di dalam critical text inilah banyak ayat-ayat yang dihilangkan. Ya, di dalam Textus Receptus ada, di dalam critical text tidak ada. Dihilangkan, teman-teman. Seperti contoh tadi yang disebutkan oleh Kainama ini. Ya. Untuk lebih jelas, teman-teman, kali ini saya ingin menampilkan sekolah tinggi teologi dan juga sangat mendalami tentang sejarah Alkitab, ya kan? Dan beliau juga adalah seorang gembala, yaitu Dr. Suhento Liau, dan beliau ini akan menjelaskan sejarah Alkitab yang benar, ya, tidak seperti yang dijelaskan atau yang dibaca oleh Kainama dari Google, ya, tidak seperti apa yang disimpulkan oleh Kainama dari Mbah Google, teman-teman. Selamat menyaksikan. Fondasi Iman Kristen Alkitabiah. Pemirsa yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mempelajari sesuatu yang sangat penting. Ini topik yang sangat banyak ditanya oleh orang, yaitu mengenai Alkitab bahasa aslinya. Jadi bahasa asli Alkitab. Nah, kita tahu bahwa Alkitab kita terdiri dari dua bagian besar, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.
Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, sebagian kecil dengan bahasa Aramik, yaitu di kitab Daniel dan beberapa kitab yang lain, sebagian kecil. Tapi sebagian besar ditulis dalam bahasa Ibrani. Nah, sedangkan kitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Tidak ditemukan manuskrip tua yang berbahasa Ibrani untuk kitab Perjanjian Baru. Semua manuskrip tua dalam bahasa Yunani. Oleh sebab itu, ya, diyakini, ya, artinya sudah benar, sudah pasti kitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Demikian juga bukti internalnya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kitab Perjanjian Lama sudah selesai 400 tahun sebelum Masehi, sebelum Yesus, sebelum Yohanes Pembaptis. 400 tahun sudah selesai. Maleaki ditulis 400-an tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Nah, berarti kitab Perjanjian Lama sudah selesai dan bahkan ya sudah diterjemahkan pada abad ke-4, di abad ke-3, ke-4 itu pada zamannya Alexander, ya. Sesudahnya diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, kitab Perjanjian Lama. Dan hasil penerjemahannya karena dilakukan oleh sekitar 72 orang dari satu suku, 6 orang dari 12 suku, maka disebut terjemahan 70, Septuaginta. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena sesudah tahun 70, kota Yerusalem sebenarnya negara Yahudi, hancur lebur, dan orang Yahudi tersebar ke berbagai penjuru dunia, paling banyak di Eropa. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, orang Yahudi berpikir mereka akan kehilangan budaya mereka dan anak cucu mereka nanti tidak bisa membaca kitab Perjanjian Lama mereka lagi. Oleh sebab itu, pada abad ke-9, sejumlah guru tradisi, ya, guru tradisi disebut Baliha Masoret. Ya. Masoret itu artinya tradisi. Dan Nakdanim itu ahli grammar. Mereka menyalin atau mengedit atau ya menulis karena zaman itu belum ada percetakan, jadi harus disalin dan akhirnya tersimpan salinan pada masa itu dan yang ada huruf hidupnya, yang ada di huruf hidupnya disebut Masoretic Text. Ya, Masoretic Text. Nah, itulah yang dimiliki di kitab Perjanjian Lama, yaitu yang disebut Masoretic Text. Nah, di Masoretic Text ini adalah manuskrip Perjanjian Lama yang paling tua, yang ada huruf hidupnya. Bacaan JHVH-nya itu adalah Jehovah, bukan Yahweh. Anda perlu tahu itu. Ya, jadi yang benar adalah Jehovah. Datang dari mana Yahweh itu? Kita ada video lain yang menjelaskan ini. Itu diciptakan oleh seorang teolog Jerman yang bernama Ewald. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Perjanjian Baru ditulis oleh rasul-rasul, ya, dan diinspirasikan seperti Lukas dan Markus, Yakobus dan Yudas, ya, itu ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, perlu diketahui bahwa hebatnya perubahan Eropa, terjadi Renaissance, pencerahan, ya, itu sebenarnya yang menggerakkan semua itu adalah penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg. Nah, Johannes Gutenberg ini menemukan mesin cetak pada tahun 1440. Penemuan mesin cetak inilah sebenarnya yang merubah Eropa. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
ditemukannya mesin cetak yang sangat sederhana. Saya sudah melihat mesin cetak itu di Museum Alkitab di Washington. Ya. Sangat sederhana sekali. Dan buku yang pertama kali dicetak adalah Alkitab bahasa Latin, Vulgate. Vulgate ini diedit oleh Jerome pada tahun sekitar 382. Dan selesai dicetak, karena Johannes Gutenberg ini menemukan mesin cetak 1440 dan mulai mencetak Alkitab bahasa Latin, selesainya pada 1456. Nah, keluarlah ya ini Alkitab, waktu itu disebut ya Gutenberg Bible. Ya, Gutenberg Bible ini. Nah, ini bahasa Latin. Ya, tidak banyak orang bisa membaca karena bahasa Latin. Karena perlu pemirsa ketahui bahwa sebelum bahasa Inggris menjadi bahasa internasional, sebenarnya bahasa Yunani itulah bahasa internasional yang banyak dikuasai oleh masyarakat di Eropa. Nah, timbul niat kemudian untuk mencetak Alkitab dalam bahasa Yunaninya yang Perjanjian Baru. Nah, sebenarnya gereja Katolik yang berkuasa pada saat itu yang mau melakukan proyek ini, Kardinal Ximenes namanya, ya, pada tahun 502 sebenarnya sudah menyelesaikan pencetakan Alkitab bahasa Yunani di kota Alcala atau Complutum. Nah, oleh sebab itu hasil cetakan Alkitab ini, Perjanjian Baru yang bahasa Yunani, itu disebut Complutensian Polyglot. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian gereja Katolik tidak lempar pasar, karena mungkin khawatir ya, kalau masyarakat membaca Alkitab semuanya nanti akan pukul balik ke gereja. Nanti akan kritik ini, itu, dan lain sebagainya. Tetapi ada satu orang, ini orang teman baik dari Martin Luther sebenarnya, Desiderius Erasmus namanya. Jadi Desiderius Erasmus. Nah, Erasmus ini memakai 5 manuskrip tradisional yang ada, yang berhasil dia dapatkan. Dan dia menyalin, mengedit ya. Tentu tidak merubah isinya. Ya. Jadi dari manuskrip itu dia kumpulkan, dia menyalin menjadikan satu dan mencetaknya dari 5 manuskrip tradisional itu. Tahun 1516, nah terbitlah Alkitab bahasa Yunani, cetakan Perjanjian Baru. Nah, otomatis semua orang yang punya uang membelinya karena jadi murah. Padahal sebelum dicetak Alkitab Perjanjian Baru yang disalin dengan tangan, cakep gitu. Ya, upahnya, harganya, katanya seharga gedung 2 lantai di tengah kota London. Wah, tidak banyak orang bisa mendapatkan itu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika 1516 ya, lempar pasar, ya. Nah, kemudian pada tahun 1517, kita sudah sangat ingat akan tahun itu, ya, Martin Luther memprotes dengan menempelkan 95 dalil yang dia dapatkan dari kesalahan gereja Roma Katolik di pintu gerbang gereja Wittenberg di Jerman di sana. Dan terjadilah keributan. Tetapi karena di tangan masyarakat ya, ada Alkitab, ya, maka mereka membaca dan banyak meyakini bahwa Luther benar. Gitu. Maka masyarakat membelanya, menyembunyikannya dan lain sebagainya. Sehingga ketika gereja Katolik berusaha untuk menangkapnya, mereka mengalami kesulitan karena masyarakat membelanya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab yang dicetak, yang dihasilkan oleh Erasmus ini makin populer.
Ya, jadi banyak orang berusaha untuk memilikinya. Banyak orang berusaha untuk memilikinya. Tetapi karena masalah alat cetak yang masih sederhana segala macam diperbaharui, diperbaiki. Robert Estienne namanya, yang biasa dipanggil Stephanus, 1546, memakai apa yang sudah dibuat oleh Erasmus ini, dia bikin lebih bagus lagi. Ya, mungkin ada kesalahan sedikit-sedikit tentang penyusunan dan lain sebagainya. Dan akhirnya terbitlah Alkitab yang diedit sekarang oleh Robert Estienne atau Stephanus. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, nah Alkitab Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani akhirnya tersedia dan makin luas. Makin luas. Masyarakat menyenanginya, membacanya, dan sungguh-sungguh ya berusaha untuk memahaminya. Dan tahun 1549, Robert Estienne atau Stephanus ini, kemudian dia terbitkan lagi yang lebih bagus begitu. Ya, cetakannya lebih bagus. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya masyarakat tambah senang membaca Alkitab dalam bahasa Yunani. Tak perlu sekali lagi Bapak Ibu ketahui bahwa sebelum bahasa Inggris menjadi bahasa internasional, yang jadi bahasa internasional itu adalah bahasa Yunani. Dan kemudian pada tahun 1550, wah ini Robert Estienne ini atau Stephanus ini sangat rajin. Akhirnya dia menerbitkan yang dilengkapi dengan pasal dan ayatnya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akhirnya Alkitab di tangan kita, yang Perjanjian Lama bahasa Ibrani dan yang Perjanjian Baru bahasa Yunani, itu dilengkapi dengan pasal dan ayat oleh Robert Estienne yang dipanggil Stephanus ini pada tahun 1550. Nah, yang terakhir ya diterbitkan itu 1551 yang cakep sekali karena Royal Edition. Dan naskah kitab Perjanjian Baru bahasa Yunani ini yang sudah ada pasal dan ayatnya ini dipopulerkan oleh Theodore Beza, Luther dan semuanya. Bahkan Luther menerjemahkannya ke dalam bahasa Jerman dan terbit 1519. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu keluarga kaya yang memiliki penerbitan itu namanya keluarga Elsevier. Ya. Keluarga Elsevier yang mencetak Alkitab ini, ya karena sudah diterima oleh semua pihak bahwa ini benar, tidak ada pertentangan lagi, sudah benar gitu. Dan bagus, sudah ada pasal dan ayatnya semuanya. Maka di balik sampulnya itu ditulis, inilah teks yang sudah diterima oleh semua pihak. Dan sebenarnya inilah yang menjadi namanya, yaitu Tectus Receptus. Ya. Tectus Receptus artinya apa? Teks yang sudah diterima. Gitu. Jadi teks yang sudah diterima. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beredar cukup lama. Ya, beredar cukup lama di mana Alkitab bahasa asli, Perjanjian Lamanya adalah bahasa Ibrani dan Masoretic text yang diedit, yang disusun oleh para Bali Hamasoret, orang Yahudi. Sedangkan yang Perjanjian Baru adalah Tectus Receptus, ya, Tectus Receptus, ya, yang disetat oleh Erasmus, kemudian disempurnakan oleh Robert Estienne atau Stephanus. Dan ini beredar, ya, beredar. Dan di balik sampulnya ada ditaruh Tectus Receptus atau teks yang sudah diterima oleh semua pihak. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya ya
John Wycliffe, rektor dari Oxford University, itu, sudah pernah menerjemahkan Alkitab ke bahasa Inggris. Tetapi pada waktu itu, ya, gereja Katolik mengancam, ya, kalau Raja Inggris, ya, tidak datang menyembahnya, ya, Paus, maka dia akan kerahkan, ya, Jerman, Spanyol, Portugis, semuanya, ya, Perancis untuk menyerbu Inggris. Dan Raja Inggris akhirnya datang, ya, menyembah, ya, cium kaki Paus. Dan Raja Inggris suruh pulang ke Inggris di sana. Dan bakar habis semua kerjaan dari John Wycliffe. Dan semua pengikut John Wycliffe di Oxford University ditangkap dan dibakar. John Wycliffe sudah mati karena dia tua sekali. Dan gereja pada waktu itu tidak puas. Akhirnya perintahkan supaya kuburnya John Wycliffe digali dan tulangnya diambil dan dibakar dan disebarkan 4 penjuru angin. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pekerjaan Tuhan tidak bisa dihalangi. Tahun 1600-an, Raja Inggris James, ya, tergerak untuk menerjemahkan Alkitab ke bahasa Inggris. Dan dikumpulkanlah sekitar 54 orang ahli bahasa yang sanggup berbicara bahasa Ibrani, ya, maupun bahasa Yunani dan bahasa Inggris. Dan mereka inilah yang bekerja bertahun-tahun. Dan tahun 1611, dengar baik-baik, tahun 1611, Alkitab bahasa Inggris King James Version diterbitkan. Alkitab bahasa Inggris King James Version diterbitkan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, berarti sekarang, ya, sudah ada Alkitab, ya, dalam bahasa Latin yang dicetak, dalam bahasa Ibrani Perjanjian Lama, bahasa Yunani Perjanjian Baru, dan bahasa Inggris serta terjemahan Luther juga bahasa Jerman. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, tetapi, ya, iblis tidak tinggal diam. Ya. Akhirnya pada tahun 1831, ya, muncul satu orang namanya Karl Laxman. Karl Laxman ini menerbitkan Alkitab bahasa Yunani cetakan yang menurut dia, katanya, punya dia yang benar. Sedangkan yang Tectus Recaptus itu, TR itu salah. Jadi yang punya dia akhirnya disebut critical text. Critical text itu artinya mengkritik Tectus Recaptus. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ternyata usahanya tidak berhasil. Orang tidak terusik sedikit pun, semuanya masih tetap, ya, pegang teguh pada Tectus Recaptus ini. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, iblis berusaha lagi. Tahun 1857. Tahun 1857 muncul lagi satu orang. Namanya Samuel Perdue Trigles. Dan dia juga menerbitkan Alkitab bahasa Yunani Perjanjian Baru, cetakan. Dan punya dia juga ada berbeda dari yang Tectus Recaptus ini. Dan itu disebut critical text. Namun, ya, orang juga tidak terusik. Tidak pusing. Nah, iblis merasa gagal. Dan pada abad 19 sebenarnya, Alkitab bahasa Inggris King James Version ini adalah yang paling banyak dibawa oleh misioneri ke berbagai belahan bumi. Ke India, termasuk ke Indonesia dan semuanya. Dan banyak penerjemahan ke berbagai bahasa, banyakkan dari King James Version ini. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun, kemudian, tahun 1881. Nah, tahun 1881, ada dua orang, yaitu Brock Foss Westcott dan, ya,
Fenton John Anthony Hort namanya. Jadi biasanya dipanggil nama belakangnya saja, yaitu Westcott dan Hort. Nah, dua orang ini memakai dua manuskrip utama, yaitu manuskrip yang dikasih kode Aleph yang dipanggil Sinaiticus, dan kemudian manuskrip yang dikasih kode B, ya, yaitu yang disebut Vaticanus. Jadi dua manuskrip inilah, Bapak Ibu sekalian, yang menjadi dasar ya, oleh Westcott dan Hort untuk menerbitkan kitab Perjanjian Baru yang berbeda dari Textus Receptus ini. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, nah akhirnya muncul ini, dan yang Westcott dan Hort ini, dua teolog liberal ini, ya, satu dari Katolik, satu dari Anglikan. Nah kemudian mereka cetak dan go public. Dan ini diterima oleh teolog-teolog liberal semuanya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau perlihatkan di tangan saya, yang merah ini adalah critical text yang dibuat oleh Westcott dan Hort, dan ini terbitan Nestle Aland. Ya. Dan di Indonesia hanya ini. Kemudian yang biru ini, nah ini adalah Textus Receptus. Ya. Textus Receptus ini yang disetat, ya, buatnya oleh Erasmus, diteruskan oleh Robert Estienne. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, perlu Bapak Ibu ketahui. Di dunia kekristenan berarti Alkitab Perjanjian Baru. Ya. Alkitab Perjanjian Baru, bahasa asli yang bersaing, itu ada dua. Yaitu Textus Receptus atau disebut TR, ya, Textus Receptus, atau critical text yang mengkritik ini. Jadi yang mengkritik ini. Nah ini disebut CT, atau critical text. Begitu. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini sangat penting bagi orang Kristen. Bagaimana iman Anda bisa benar atau tidak? Atau mungkin begini kita katakan, secara jangka panjang, kekristenan ini mestinya bagaimana? Percaya berdasarkan mana? Nah, saya ingin kasih tahu kepada Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ini yang TR ini tidak ada salah. Ya, tidak ada satu kesalahan pun. Dan ini membuktikan bahwa ini dipelihara oleh Tuhan. Ya, TR ini, Textus Receptus ini, dipelihara oleh Tuhan. Dan dikerjakan oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Sedangkan CT ini banyak kesalahan. Ya. Dr. D.A. White dalam bukunya Defending King James Version, dia telah membandingkan dua ini. Ada lebih dari 5.000 kesalahan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini nggak main-main. 5.000 kesalahan itu bukan sedikit. Itu banyak sekali. Nah, bagi kami yang sudah menyelidiki ini dengan seksama, kami tahu persis bahwa inilah yang boleh dipercaya. Inilah yang benar, gitu. Yaitu TR. Sedangkan ini penuh dengan kesalahan. Loh, kok bisa begitu? Oh ya, saya kasih contoh. Di dalam Injil Matius, pasal 1. Ya. Kalau di TR ini, dia di ayat yang ke-7 berbunyinya demikian, ya, ayat 7, ya. Roboam deegenese ton Abia, Abia deegenese ton Asa. Jadi gini, Yeroboam melahirkan Abia, Abia melahirkan Asa. Itu yang benar. Tapi yang di sini bunyinya berbeda, gitu. Di sini bunyinya berbeda. Di sini malah berkata begini. Roboam deegenesen ton Abia, Abia deegenesen ton Asaf. Jadi
Abia melahirkan Asaf. Di sini Abia melahirkan Asa. Asa dan Asaf itu dua hal yang berbeda, dua orang yang berbeda. Asaf itu pemazmur, bukan anak Abia. Di Perjanjian Lama catatannya anak Abia itu Asa, bukan Asaf, begitu. Jadi ketika Scott dan Hort menerbitkan ini, dikasih tahu bahwa manuskrip Alef dan manuskrip B yang kalian pakai itu manuskrip yang rusak, yang salah. Tapi mereka berkata, no, manuskrip kami bagus. Lalu kenapa ini salah? Tahu nggak apa yang dia katakan? Matius yang memang salah tulis. Wah. Lihatlah. Ya, dia lempar kesalahan kepada Matius. Kalau Matius salah tulis, masih perlukah kita baca Alkitab? Masih perlukah kita baca Alkitab kalau Matius salah tulis? Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Banyak sekali kesalahan di sini. Banyak kali. Misalnya, Kisah Rasul pasal 8. Ayat 37. Kisah Rasul pasal 8 ayat 37. Ini ayat yang terkenal sekali. Karena Sida-Sida bertanya kepada Filipus. Lihat katanya. Di sini ada airnya. Apa halangannya bagi aku untuk dibaptis? Ya, terus Filipus jawab apa? Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Dan Sida-Sida itu berkata, aku percaya. Dan dibaptis. Ayat 37 di sini ada. Dan di sini hilang. Di sini hilang. Nah, jadi di sini terkesannya Sida-Sida tanya kepada Filipus dan Filipus nggak jawab. Nggak jawab. Dan membaptis Sida-Sida itu. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ini yang benar. Nah, karena ayat itu benar, ini tidak ada di sini. Lembaga Alkitab Indonesia kompromi. Karena ada di sini, tidak ada di sini, maka ayat itu ditaruh di dalam kurung. Coba Anda cek Alkitab kamu. Kisah Rasul pasal 8 ayat 37. Ditaruh di dalam kurung. Dan saya kasih tahu Anda, semua ayat Alkitab kamu yang LAI punya, ayat yang ditaruh di dalam kurung itu adalah ada di sini di TR dan tidak ada di CT. Termasuk yang 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Ya, ayat yang sangat-sangat talak tentang Tritunggal. Di sini ada, di sini tidak ada. Roma pasal 8 ayat 1. 1 Yohanes pasal 4 di situ ada masalah. Ya, di sini tidak ada masalah, di sini ada masalah. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini saya mau Bapak Ibu menjadi pinter. Ya. Jadi di tangan orang Kristen hari ini ada Alkitab bahasa asli, ada ya, Kitab Perjanjian Lama yang bahasa asli, Masoretic Text. Ya. Nah, itu adalah naskah tertua yang ada huruf hidupnya dalam bahasa Ibrani. Dan bacaan CHVH-nya itu adalah Jehovah. Kitab Perjanjian Baru, bahasa aslinya adalah bahasa Yunani. Dan Kitab Perjanjian Baru, bahasa aslinya bahasa Yunani, ada 2 teks yang bersaing. Yaitu Textus Receptus, Perjanjian Baru, dan Critical Text. Ya, Perjanjian Baru, 2 ini. Saya ingin katakan kepada Anda bahwa di TR tidak ada salah. Di CT ada lebih dari 5.000-an kesalahan. Nah, Anda mau ikut yang mana hari ini? Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kami di Grafe, ya, kami sungguh-sungguh mengerti akan hal ini. Oleh sebab itu kami berani mengajar, kami berani menyatakan bahwa kami mengajarkan kebenaran. Mengapa? Karena begini, Alkitab itu fondasi. Kalau Alkitabnya saja sudah salah, apalagi segala pengajaran yang
didirikan di atas Alkitab itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum saya pergi ke Amerika belajar, saya tidak tahu ada yang biru ini, ada TR. Saya hanya tahu ada ini, karena di Indonesia hanya ada ini. Dan setelah saya belajar, saya kaget. Baru tahu ada TR dan ada CT. Dan cari TR di Indonesia tidak ketemu. Kami harus membelinya di Amerika. Dan terakhir saya dapatkan di Singapura ada. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jadilah orang Kristen yang berhikmat, yang pintar, carilah pengajaran yang benar, supaya Anda sungguh-sungguh perjalanan imanmu, perjalanan rohanimu benar-benar di dalam kebenaran. Semoga video singkat ini bisa membawa pengetahuan, bisa memberi pengertian kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Maranatha. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.